Penembakan brutal oleh oknum tentara terjadi di Ambon, Maluku Tengah. Seorang anggota Brimob Polri tewas, sementara satu personel TNI kritis. Seorang anggota Brimob Polda Maluku Baraka, Ferry Adriana, tewas ditembak oknum personel TNI berpangkat Pratu. Tak hanya itu, seorang prajurit TNI Prada Raju juga menjadi korban penembakan hingga terbaring kritis di rumah sakit. Insiden yang terjadi Rabu kemarin itu bermula saat pelaku menembak rekannya yang keluar dari pos jaga. Peluru tersebut mengenai dada korban, kemudian pelaku juga menembak seorang anggota Brimob hingga tewas. Telah terjadi penembakan yang mengakibatkan dua korban, satu anggota TNI dan satu anggota polisi, dan pelaku saat ini sudah ada di Subdenpom Masohi, sudah ditangani di sana, dan indikasinya dalam kondisi yang depresi akut. Dari hasil pemeriksaan diduga oknum TNI tersebut mengalami depresi. Pelaku telah ditahan dan kasusnya kini ditangani kedua institusi. Tim Liputan melaporkan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga korban diterima segala amal baiknya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Ustadz Atabik Lutfi, beban kerja terkadang memang membuat orang depresi. Bagaimana Islam mengajarkan seseorang agar bisa keluar dari depresi yang mendalam? Ya Mbak Nurul Cinta, Rasulullah SAW mengingatkan kita, sa'atan, berehatlah. Maksudnya adalah rutinitas dalam bekerja, beban-beban kerja kerap membuat seseorang kemudian ada depresi, ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi, juga keputusasaan, bisa juga kepenatan, bisa juga kecewaan dan sebagainya. Karenanya Nabi SAW menuntut kita agar kita tidak memaksakan diri dalam bekerja. Karena masing-masing sudah ditakar oleh Allah kemampuan bekerja. Tidak mungkin 24 jam orang bekerja tanpa ada rehat, tanpa ada jeda makan, tanpa ada jeda. Demikian juga Nabi mengingatkan bahwa bagaimana kita selalu mampu menciptakan tempat bekerja yang baik. Teman-teman, rekan-rekan kerja kita jaga silaturahimnya, kita jaga kebaikannya. Karena itu akan mempengaruhi suasana bekerja kita. Kita bekerja, bertemu dengan rekan kerja, saling menyapa, saling berbagi kebahagiaan, maka kita akan juga merasakan kebahagiaan. Kepenatan itu dihilangkan dengan tanda gurau di antara teman-teman kerja, dengan juga saling bersilaturahim, saling mengingatkan kepada kebaikan, saling membantu ketika ada rekannya yang sakit, rekannya yang sedang lesu, maka kita bantu, kita motivasi. Disitulah alat kebahagiaan. Karena manusia sudah ditakar oleh Allah kemampuan bekerjanya itu adalah terbatas. Kalau melulu, kalau dipaksakan tanpa ada jeda, tanpa ada rehat, tanpa ada tanda, tanpa ada pertemanan-pertemanan yang mendukung, maka bisa jadi orang terkena depresi dan akibatnya amat sangat buruk. Nabi pula mengingatkan bahwa sesungguhnya bekerja itu jika betul-betul ia jalankan dengan penuh keikhlasan, ia akan tahapan. Kita bekerja bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Kalau karena Allah, maka Allah akan mudahkan. Allah akan menjaga stabilitas emosi kita, karena bisa jadi karena ia sudah lupa bahwa bekerja ini karena Allah. Bisa jadi karena ia lebih dipaksa atau ada keterpaksaan dalam bekerja, ia melupakan bahwa ada Allah bersamanya. Selalulah kita yakini bahwa dalam bekerja kita ada Allah, dan manakala meyakini Allah bersama kita, maka kita akan dilapangkan hatinya oleh Allah. Alam nasrah laka sadrak. Dahulu Nabi dilapangkan badan pada kesulitan, pada tentu berat Nabi dalam menjalankan tugasnya diringankan oleh Allah. Insya Allah dengan demikian kita terhindar dari depresi, terhindar dari kecewa atau putus asa, dan kita maksimal di dalam bekerja di tempat tugas kita masing-masing.
Masya Allah, setiap manusia mempunyai kapasitasnya dan insya Allah bekerja dengan maksud mencari ridho Allah dan niatnya baik untuk memberi nafkah kepada keluarga, insya Allah akan terhindar dari depresi. Nah, Ustadz Atabik, salah satu yang dianjurkan Nabi untuk mengusir rasa penat adalah dengan melihat alam ciptaan Allah, baik itu gunung atau pantai. Nah, ini apa hikmahnya Ustadz? Mungkin teman-teman yang sudah beban bekerjanya cukup banyak, mungkin harus mengajukan cuti untuk berkumpul bersama keluarga atau berwisata ini Ustadz. Iya betul, salah satu dari solusi agar terhindar dari tadi kejenuhan, kepenatan yang nanti terdapat pada keputusasaan atau depresi, memang dianjurkan untuk kita berwisata bersama keluarga, bersama rekan kerja, bersama siapapun. Kenapa? Karena dalam menyaksikan tanda-tanda keagungan Allah pada alamnya yang indah, terjadilah kerehatan, terjadilah semangat bekerja kembali. Ada kebiasaan family gathering, datang ke satu lokasi, di situ ada permainan-permainan untuk mengakrabkan di antara kita, ada juga ya hal-hal yang kemudian merehatkan dan melupakan beban kerja sementara. Disitulah seseorang memang dituntun, afala yang dulu, apakah kalian tidak memperhatikan, afala tatafakkarun, afala yasiru fil ardi, tidakkah kalian mau mencoba untuk menjelajah bumi Allah yang luas, menjelajah keagungan dan keindahan ciptaan Allah. Pada keagungannya, maka ada sesuatu yang akan menimbulkan semangat. Pada keindahan ciptaan Allah, kita pula akan merasakan keindahan dan kebahagiaan. Kalau melulu kita melihat dan penat-penat, bisa jadi penat. Tapi kalau yang kita lihat keindahan, keagungan, maka jadilah kita indah, jadilah kita agung, jadilah kita bahagia. Atas semua ayat-ayat yang mengisyaratkan berjalanlah, kemudian saksikanlah, pikirkanlah ciptaan Allah. Imam Syafi'i mengatakan, sesungguhnya dalam perjalanan kita mendapatkan dua. Asafir tajid aywadan amman tusarifuhu. Kita mendapatkan yang pertama adalah keindahan ciptaan Allah. Yang kedua adalah semangat untuk kita bekerja. Karena saat kita berwisata, saat kita menikmati keindahan, saat itulah insya Allah bersama rekan-rekan kerja, bersama keluarga, bersama sahabat, kita sedang mendapatkan banyak sekali hikmah-hikmah dari wisata, hikmah dari melihat agungnya, indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sekali. Mungkin nanti sewaktu-waktu tim Acwa TV bersama Ustadz Atabik bisa berjalan-jalan begitu ya untuk menikmati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.